Shalom Alahim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin belajar firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Selasa, tanggal 28 Juli 2020, kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-33, ayat 15 sampai 17. Keluaran pasal 33, ayat 15 sampai 17. Judulnya adalah Jika Engkau Tidak Membimbing. Jika Engkau Tidak Membimbing. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang akan kita bahas ini merupakan kelanjutan dari kisah tentang kedegilan dan pemberontakan bangsa Israel dengan membuat patung anak lembu emas. Apa yang terjadi sebelum ini membuat Tuhan murka kepada mereka dan hendak membinasakan mereka. Tetapi Musa berhasil melunakkan hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel. Sekalipun Musa sendiri yang menghukum bangsa Israel. Melalui suku Lewi, Musa menghukum bangsa Israel dan 3.000 orang tewas pada saat itu. Kali ini kita melihat bahwa Musa kembali menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang sejati. Yaitu dia menghadap Tuhan dan mohon Tuhan sudi untuk membimbing kembali perjalanan bangsa Israel. Mari kita membaca ayat yang ke-15 dan 16. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata membimbing kami di dalam bahasa Ibrani itu paneka holekim. Paneka holekim. Itu secara literal artinya hadir berjalan dengan kami. Hadir berjalan dengan kami. Berarti tidak jauh. Berarti tidak hanya diwakilkan. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh hadir berjalan dengan umat Israel. Itu yang diminta oleh Musa. Mengapa Musa berkata seperti itu? Mengapa Musa memohon hal yang seperti itu? Karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya merupakan bukti bahwa Tuhan memberikan kasih karunia baik kepada Musa maupun kepada umatnya. Dan hal inilah yang membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi penyertaan Tuhan yang nyata itu membuat bangsa-bangsa lain akan terheran-heran. Kok ada yang menyertai, yaitu Tuhan yang disembah oleh umat Israel, yang melindungi, yang memelihara, yang merawat, yang senantiasa beserta dan membuat bangsa Israel menjadi kuat dalam perjalanan. Itu yang membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Sehingga bangsa lain akan terheran-heran, terkagum-kagum. Beda sekali umat Tuhan dengan bangsa yang bukan umat Tuhan. Bukankah mereka berpikiran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Maka penyertaan Tuhan itu sungguh ingin dibukti nyatakan. Karena orang mendengar bahwa Tuhannya bangsa Israel itu Tuhan yang baik. Tuhan yang setia.
Oleh sebab itu Musa memohon dengan sangat, kiranya Tuhan membimbing bangsa Israel supaya kelihatan beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu, menarik jawaban Tuhan di ayat yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tuhan menjawab apa yang menjadi permintaan, permohonan dari Musa. Tuhan menjawab. Jadi pada akhirnya Tuhan sudi kembali untuk menyertai bangsa Israel dalam perjalanan. Tuhan sudi kembali untuk membimbing mereka dalam perjalanan, dekat dengan mereka, tidak diwakilkan oleh malaikatnya, tetapi dia sendiri hadir bersama umatnya. Luar biasa. Hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada hal yang penting yang perlu kita pelajari. Ada dua hal di sini. Yang pertama, janganlah kita merasa mampu untuk menjalani kehidupan ini sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, padang gurun kehidupan kita tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal yang ingin menjatuhkan kita. Tantangan tidak mudah, godaan begitu banyak. Jadi padang gurun perjalanan hidup kita itu tidak mudah. Ketika kita merasa mampu untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan, maka kita tidak lama akan jatuh. Karena kita sebenarnya tidak mampu. Kita tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan ini. Padang gurun kehidupan kita berat. Dan kita memerlukan bimbingan Tuhan. Kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kita memerlukan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, tentu kita minta hikmat Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak buta menghadapi tantangan kehidupan ini. Kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat. Oleh karena hikmat Tuhan. Makanya kita harus minta hikmat Tuhan. Sekali lagi kita jangan sombong. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kita. Bersama dengan kita. Menjalani kehidupan ini. Yang penuh tantangan ini. Apalagi kehidupan akhir-akhir ini. Begitu luar biasa. Begitu luar biasa beratnya. Sehingga kita sedikit saja terpeleset, kita akan jatuh. Maka kita memerlukan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita jalin persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dan Dia akan memberikan hikmatnya. Supaya kita bisa jalan dalam kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Dan mengalahkan tantangan-tantangan yang ada. Jangan sombong, sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dia yang membimbing kita dan memberikan hikmat kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sadar bahwa kehidupan kami penuh tantangan. Padang gurun perjalanan kehidupan kami tidak mudah. Maka kami memerlukan Engkau. Memerlukan penyertaan-Mu. Hadirlah bersama kami Tuhan. Untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Kami mohon hikmat-Mu, supaya kami mengerti apa yang harus kami perbuat, sehingga kami tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan meyakini akan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.